Sial. Semalam aku terlalu asyik bermain, sampai lupa kalau aku belum bercerai. Aku tidak boleh sampai dikenali. Wanita itu terbangun, dan menyadari dirinya ketiduran. Jadi, dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan pria yang telah merebut hartanya yang berharga. Dia bergegas bangun dan pergi untuk wawancara kerja. Karena terburu-buru, dia tidak sengaja masuk ke dalam lift pribadi sang presdir. Saat masuk ke dalam lift, wanita itu terkejut. Model pria yang ia temui di bar semalam juga ada di dalam lift. Saat itu, dia diam-diam merasa beruntung, karena semalam dia terus memakai topeng. Pria itu pasti tidak akan mengenalinya. Namun, di luar dugaan, kata-kata pria itu selanjutnya membuatnya terpana. Bertemu lagi secepat ini. Rubah kecil. Apa yang kau bicarakan? Aku punya nama. Lalu, siapa namamu? Namaku Lin. Saat itu juga, sang presdir langsung menelepon Departemen HRD, mengatakan bahwa untuk wawancara hari ini, semua kandidat yang bermarga Lin harus diterima. Sementara itu, wanita itu tiba di tempat wawancara, dan pewawancaranya kebetulan adalah wanita yang baru saja tidak sengaja ia tabrak. Dasar bocah sialan, tidak kusangka kau jatuh ke tanganku secepat ini. Namun, wanita yang dibutakan oleh dendam itu benar-benar lupa dengan instruksi sang presdir dan mencari berbagai alasan untuk menolak wanita itu bekerja. Dia malah memutarbalikkan fakta dan menuduh wanita itu mencuri karya Master X untuk wawancara. Dengan kasar, dia menyuruh wanita itu segera pergi. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Dia tidak tahu Master X yang mereka bicarakan adalah wanita di hadapannya. Bagaimana kalau ku bilang akulah orangnya? Kamu tidak lihat dirimu sendiri. Dia itu dewa di dunia game kami. Mana mungkin dia sudi datang ke perusahaan kami untuk wawancara. Kalau mau bohong, carilah alasan yang lebih bagus. Pakai otakmu. Cepatnya sana. Menurutku, kaulah yang otaknya otak babi. Perusahaan Hamio katanya perusahaan game top internasional. Tapi menurutku isinya cuma sekumpulan babi yang kebetulan sedang di atas angin. Sekelompok babi terbang. Kau apa? Kembalikan CV-ku. Saat wanita itu berjalan keluar sambil mengumpat, dia tidak sengaja menyentuh tubuh sang presdir. Sentuhan ini enak sekali. Nona Lin, sudah cukup menyentuhnya. Kenapa suara ini terdengar tidak asing? Ternyata dia lagi yang mampu mengakuisisi Hamio. Bukankah itu grup fusi? Mungkinkah dia Aku pasti terlalu banyak berpikir. Pria di depanku ini tidak terlihat seperti presdir. Lebih mirip seekor gigolo. Pria itu, karena khawatir identitas presdirnya terbongkar, segera menjelaskan, mengatakan bahwa dia hanyalah seorang staf biasa, lalu bertanya pada wanita itu bagaimana wawancaranya. Wanita itu langsung naik pitam, dan langsung mengomel panjang lebar. Pewawancaranya seperti babi. Kutebak manajer di baliknya juga sama saja, kepala besar telinga lebar. Benar-benar menyebalkan, perusahaan seperti ini. Hanya saja, saat itu, sang presdir yang dicaci maki tanpa alasan, akhirnya sadar, wanita itu pasti mengalami masalah saat wawancara. Presdir yang marah besar itu langsung mengeluarkan ponselnya, menelepon manajer HRD, dan memperingatkannya dengan keras. Jika besok wanita bermargalin ini tidak datang bekerja, suruh dia berkemas dan enyah dari sini. Sementara itu, wanita di sisi lain baru saja berjalan keluar dari gerbang utama saat dia menerima SMS tawaran kerja dari perusahaan. Saat dia sedang tenggelam dalam kebahagiaan yang tiba-tiba ini, tiba-tiba sang presdir berjalan ke arahnya dari seberang. Kau mau apa ke sini? Kenapa aku di sini? Aku yang seharusnya bertanya padamu, kenapa kemanapun aku pergi, kau selalu mengikutiku. Ini rumahku. Tempatku kerja paruh waktu saat liburan. Hari ini, aku mendapatkan tawaran dari Hamio, jadi aku datang untuk mengemasi barang-barangku dan pergi. Lalu, kau sendiri ke sini untuk apa? Mau tahu aku ke sini untuk apa? Kalau begitu, kau harus membayarnya. Kau gila, ya, menggangguku, juga ada harganya. Dasar pembawa sial, kalau mau pergi, pergi saja yang jauh. Jadi, kau sengaja datang untuk menertawakanku, jangan salah paham, aku datang hari ini. Kejam sekali, kau benar-benar memblokir kartu kreditku, tapi aku baru saja kembali ke negara ini. Rekeningku di luar negeri butuh sebulan, baru bisa digunakan. Uang juga tidak bisa ditransfer sekarang. Bagaimana ini? Apa kau tinggal sendirian? Bagaimana menurutmu tentangku? Aku bisa tinggal bersamamu, dan aku tidak akan meminta bayaran apapun. Jangan terlalu terharu. Ya, menarik. Tapi rumahku tidak bisa dibandingkan dengan kediaman Lin ini. Tidak semewah ini. Apa kau bisa terbiasa tinggal di sana? Tentu saja bisa. Kenapa tidak?
Aku kan bukan nona kaya. Baiklah. Akan kukirim alamatnya padamu. Kau pulang duluan saja. Aku masih ada urusan. Halo. Apa Lin Yurwo ada? Ting, Chun, Ting. Sudah lama mati kelaparan di luar negeri. Mati kelaparan di luar negeri. Lalu, siapa yang mau bercerai denganku? Ini rumahnya. Wah. Apa jadi gigolo sekaya ini? Bagaimana? Apa kau puas dengan rumahnya? Tidak kusangka kau sekaya ini. Aku hanya menumpang. Kau punya teman sekaya ini. Ya. Jadi, mau mempertimbangkan untuk menikahiku. Apa? Kau mau menafkahiku dengan uang temanmu? Fu. Aku membawakanmu sebotol tahun. 6. Wow. Hei. 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 Jangan. Tunggu. Enyah. Fu. Kau lebih milih wanita daripada teman. Biarkan aku selesai nonton. Jangan bilang ini juga sekalian jalan. Aku datang untuk mengambil dokumen. Bukankah ini si penjiplak dari wawancara kemarin? Apa kau pikir bekerja bersamaku? Itu sangat memalukan. Mobilmu terlalu mencolok. Tidak bagus untuk reputasiku. Bicaralah dengan manajer Departemen Desain Game untuk menjaga Nona Lin yang baru mulai bekerja hari ini. Katakanlah, gadis itu, apa yang begitu istimewa darinya, sampai bisa membuat tuan muda Fu kita begitu tergila-gila. Dia sepertinya menyembuhkan insomniaku. Apa? Setelah insiden itu, bukankah kau setiap malam tidak bisa tidur nyenyak? Bagaimana bisa? Aku juga merasa aneh. Jadi, bantu aku selidiki dengan baik kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Insiden waktu itu, bukankah sudah dipastikan bahwa gadis yang menyelamatkanmu adalah Siki? Benar. Apa aku terlalu sensitif? Ada petunjuk tentang ibumu. Cepat katakan padaku, jangan terburu-buru. Aku sudah mengirimkan petunjuknya ke ponselmu. Ingat, mulai sekarang, kalau bertemu denganku di kantor, tundukkan kepalamu. Lihat apa? Singkirkan ekspresi tidak terima itu dari wajahmu. Di sini tidak ada kamera. Kalaupun kau dipukuli, kau harus menerimanya. Tidak ada kamera di sini, kan? Lin Ruohan, kau sudah gila. Dasar wanita jalang, beraninya kau memukulku. Aku memang jalang. Ini namanya, semakin licik musuh, semakin kuat diriku. Kekuatanku tak terduga. Kalian berdua tidak ada kerjaan selain menggangguku, dan aku tidak melawan. Kalian benar-benar menganggapku Hello Kitty. Biar ku rasakan bagaimana rasanya menggangguku. Menggangguku lihat apa? Menggangguku. Kan, jangan pukul lagi. Menggangguku. Menggangguku. Kan, sini. Akan kubiarkan kalian menggangguku sepuasnya. Hei. Hei. Media. Xiao-Xiao tidak enak badan dan sudah pulang. Dokumen ini agak mendesak. Bahkan jika kau tidak tidur malam ini, kau harus menyelesaikannya untukku. Kau mau apa? Di sini ada CCTV. Jangan gugup. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Aku hanya ingin bertanya, kenapa aku harus mengerjakan pekerjaannya? Aku tidak mau. Kalau tidak mau, silakan mengundurkan diri. Oh, benar juga. Setelah selesai, ingat untuk memberikannya pada Xiao-Xiao, biar dia yang melaporkannya. Rencanamu bagus juga. Aku mengerjakan pekerjaannya, lalu dia yang dapat pujian. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kau. Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Pokoknya, perusahaan tidak memelihara pemalas. Jika besok aku tidak melihat dokumen ini selesai, kau bisa berkemas dan pergi dari sini. Jiang Chen. Oh, Jiang Chen, aku benar-benar harus berterima kasih padamu karena memberiku alasan yang sah untuk tetap berada di perusahaan ini, agar aku bisa menyelidiki kasus ibuku.
Ah, kenapa kau berteriak? Tengah malam begini menyelinap. Mau apa kau kesini? Aku datang untuk membantu Departemen Desain mencari beberapa data. Lalu kenapa tidak menyalakan lampu? Bukankah aku sedang mencoba menghemat listrik untuk perusahaan? Kau sendiri kesini untuk apa? Sama sepertimu. Mencari data. Kalau begitu, kita cari saja masing-masing. Tidak saling mengganggu. Pokoknya, aku sudah selesai mencari barangku. Kau cepatlah. Ibu. Proyek hantu. Ini adalah proyek yang ditangani ibuku. Sebelum dia menghilang. Ada apa? Apa ada masalah dengan data ini? Tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa proyek ini sangat menarik. Menarik. Kenapa ekspresimu seperti itu? Aku tahu tentang proyek ini. Bagaimana kau bisa tahu tentang proyek ini? Bukankah ini proyek dari 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu, grup Fusi menjadikan ini sebagai proyek andalan mereka waktu itu. Karena seluruh tim inti menghilang, proyek ini dihentikan. Jadi, coba katakan, aku tumbuh besar bersama Presdirfu. Jadi tidak aneh kan kalau aku tahu tentang proyek ini. Ternyata yang menghilang saat itu bukan hanya ibuku. Masalah ini memang tidak sesederhana itu. Sudahlah, jangan melamun lagi. Cepatlah bekerja. Setelah selesai, cepat pulang. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang proyek ini? Kenapa kau begitu penasaran dengan proyek ini? Aku lebih penasaran denganmu. Aku hanya seorang karyawan. Ku beritahu kau. Kecuali kau memenangkan piala pendatang baru dan membuka akses yang lebih tinggi. Kalau tidak, aku juga tidak tahu apa-apa. Orang ini aneh sekali. Kenapa tiba-tiba sikapnya berubah? Mungkinkah dia juga ada hubungannya dengan kejadian waktu itu? Siapa kau sebenarnya? Aneh sekali. Aku baru saja menemukan tentang proyek hantu, dan seseorang sudah tidak sabar. Apa mereka memasang alat pelacak padaku? Sudahlah, aku akan merapikan dokumen dulu. Ye Zifu, aku beritahu kau. Ya, mulai besok. Aku tidak ingin ada orang di perusahaan yang kerja lembur lagi. Dengar. Ada apa malam-malam begini? Lakukan saja apa yang kusuruh. Hei, aku mengerti. Ini lagi-lagi demi Nona Lin. Bukannya aku mau menasihatimu. Tapi, kau kan belum bercerai. Sebaiknya kau lebih menahan diri. Sudahlah. Aku tidak butuh kau ikut campur. Media. Bukankah aku ada di kantor? Kenapa tiba-tiba aku ada di sini? Kau sudah bangun. Kenapa aku di sini? Kau tertidur di kantor kemarin. Aku menggendongmu pulang. Kau tidak akan membalas kebaikan dengan kejahatan, kan? Membalas kebaikan dengan kejahatan? Tentu saja tidak. Sepertinya kaulah yang punya pikiran tidak pantas tentangku. Apa kau tidak terlalu percaya diri? Aku akui. Kau memang istimewa. Kau menyembuhkan insomniaku. Dasar bajingan. Mencari alasan saja pakai yang payah begini. Hanya orang bodoh yang percaya. Karena itu, aku ingin kau menikah denganku. Apa? Apa otak pria ini bermasalah? Setiap hari bilang menikah. 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 Kenapa tidak sekalian saja memelihara kuda? Apa yang kau lakukan? Kurasa kau memang sakit. Jangan berpura-pura jadi orang hebat di depanku. Aku tidak akan tertipu. Kau tidak percaya padaku. Percaya padamu. Aku lebih baik percaya pada pengemis di jalan. Hei. Aku bahkan belum marah. Dia sudah marah duluan. Dasar aneh. Ah. Zuhan, melihat begitu banyak atasan masuk, kenapa kau tidak cepat keluar? Baru 2 hari kerja sudah terlambat 2 kali. Nona Lin, kau menempatkanku di posisi yang sulit. Ini sangat sulit. Presdirfu, masalah sepele ini tidak perlu merepotkan Anda. Ayo pergi. Kalau aku dipotong gaji karena terlambat, aku juga akan dalam masalah.
Mereka berdua sedang bertengkar. Kakak, kenapa kau baru saja masuk perusahaan? Sudah terlambat setiap hari. Jangan-jangan kau pergi berkencan rahasia dengan pria lain. Kan, jaga mulutmu. Kakak, kalau berani berbuat, harus berani mengakui. Kalian semua tidak ada kerjaan. Ya, apa yang kalian semua lakukan? Kembali ke meja kerja kalian. Bukankah kau hanya pesuruh kecil Presdir Fu? Apa yang bisa kau sombongkan? Apa kau tahu? Aku ini calon istri Presdir kalian. Kau, apa maksudmu dengan itu? Kemarin, saat Presdir Fu tahu komputernya dirusak oleh wanita ini, dia secara khusus memerintahkan seseorang untuk mengirimkanku yang baru. Semua orang melihatnya. Pantas saja kemarin aku tidak melihat Lin Ruohan menggunakan komputer baru. Pagi-pagi buta. Kalian berkumpul lagi. Untuk apa? Presdir Fu, pesuruh kecilmu ini menyalahgunakan kekuasaanmu, bahkan menindasku. Tidak kusangka Sao Chen akan disebut anjing oleh orang lain. Siapa yang kau sebut anjing? Dan juga, kenapa aku harus membelamu? Bukankah kau, kita? Apa aku akrab denganmu? Kembali ke mejamu dan bekerja. Kau, ikut aku ke kantor. Sao Chen, akhir-akhir ini kau datang ke kantor agak terlalu sering. Jangan basa-basi. Cih. Seolah-olah ada yang mau bicara denganmu saja. Presdir Fu, ini adalah surat cerai yang Anda minta saya siapkan, dan juga data Nona Lin. Kantong dokumen. Jabatan. Orang Rongcheng. Ya. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Baiklah, kau boleh pergi dulu. Ya. Chen, kali ini kau berencana mengantarkannya sendiri. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Halo, jam 9 malam ini, di Hotel Grand Huating, ada beberapa hal yang ingin ku bicarakan denganmu secara langsung. Halo. Aku bahkan belum bicara. Gila. Dasar aneh. Kenapa aku harus pergi hanya karena kau yang menyuruh? Kau pikir kau siapa? Kalau bukan karena aku juga ingin bercerai, aku tidak akan mau berurusan denganmu. Kenapa Lin Ruohan ada di sini? Mungkinkah dia adalah istriku yang belum pernah kutemui? Lin Ruohan.